Pengedar narkoba jenis sabu ditangkap Satres Narkoba Polresta. Dua orang residivis spesialis pencurian dengan sasaran mahasiswa ditangkap Satreskrim Polres Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Pengedar narkoba jenis sabu warga Abian Tubuh Cakra Negara ditangkap Satres Narkoba. Dari tangan terduga pelaku, polisi mengamankan barang bukti poket sabu seberat 2,08 gram. Reserse Narkoba Polresta Mataram menangkap terduga pelaku pengedar narkoba berinisial IKA, warga Abian Tubuh Cakra Negara. Penangkapan terhadap terduga pelaku IKA warga Abian Tubuh Selatan ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah kalau di rumah terduga pelaku sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Saat penggeledahan, polisi berhasil mengamankan poket sabu seberat 2,08 gram yang disembunyikan di gerbang masuk rumah terduga pelaku. Selain mengamankan sabu, turut diamankan uang Rp1.000.000 dan alat komunikasi berupa handphone. Kini IKA sudah diamankan dan dibawa ke Mako Polresta Mataram untuk menjalani penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut atas perbuatannya. Terduga pelaku dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, dua orang residivis spesialis pencurian dengan sasaran mahasiswa kuliah kerja nyata ditangkap Satreskrim Polres Lombok Barat. Pelaku berhasil menggondol dompet dan handphone mahasiswa KKN. Dua orang residivis pencurian inisial SA 42 tahun dan SU 34 tahun ditangkap polisi setelah kembali beraksi mencuri dompet dan telepon genggam milik para mahasiswa yang sedang KKN di posko Dusun Sekongo, Desa Kuranji. Dompet milik PA dan 3 HP milik para mahasiswa lainnya sudah tidak ada saat tertidur pulas. Para pelaku diperkirakan masuk dengan memanjat pagar keliling rumah yang menjadi posko KKN tersebut. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat menuturkan kasus tersebut terungkap saat dua orang saksi inisial MM 22 tahun dan PA 22 tahun yang sedang menjalankan KKN di Desa Kuranji mendapati dua pria di posko KKN mereka. Akibat kejadian itu, korban diperkirakan mengalami kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Di Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, di mana pelapor datang ke Polres Lombok Barat mengadukan telah terjadi kehilangan 3 buah handphone pelapor inisial NM bersama saksi yaitu rekan mahasiswa yaitu inisial NP. Dari hasil penyelidikan, HP hasil curian tersebut dikuasai oleh SA. Kemudian SA berhasil diamankan di rumahnya di Desa Kuranji. SU pun mengakui perbuatannya dan saat diamankan tanpa melakukan perlawanan. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya. Ratusan kepala keluarga di Sekotong Tengah Lombok Barat terisolir akibat jembatan penghubung antar desa terputus akibat diterjang hujan deras. Akibat putusnya jembatan penghubung antar desa, sejumlah dusun di daerah perbukitan di Desa Sekotong Tengah terisolir. Karena jembatan tersebut satu-satunya akses jalan terdekat menuju pasar maupun pelayanan kesehatan. Jembatan ambruk ini merupakan jembatan penghubung antara Dusun Telaga Lebur, Dusun Loang Batu, Lebah Suren, dan menghubungkan ke Desa Kedaru. Hampir semua bangunan badan jembatan putus, sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Oleh bencana alam yang insya Allah secepatnya akan kita perbaiki bersama masyarakat.
setelah disuruh Karena musim hujan akibat debit air yang melampaui kemampuan dari jembatan. Akibatnya warga masyarakat yang tinggal di beberapa dusun di atas perbukitan pun tak bisa lewat. Warga pun berharap segera dilakukan penanganan darurat supaya warga bisa lewat. Sementara itu, Kades Sekotong Tengah sudah melaporkan kejadian itu ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR. Kejadian sekitar jam 12 siang kemarin, berhubung pada saat itu hujan lebat, akhirnya kejadiannya kalau kita ambil dari dua jalan, Pak, dari air yang mengalir dari aspal dan dari sungai. Diketahui jalan dan jembatan itu dibangun beberapa tahun lalu setelah Bupati Lombok Barat bersama jajaran turun langsung melihat kondisi wilayah setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien COVID-19 di Lombok Timur melonjak. Pasien COVID yang telah menjalani perawatan di RSUD Dr. Raden Sujono Selong sebanyak 158 orang. 4 meninggal dunia dan saat ini 39 orang dalam masih perawatan. Ketersediaan tempat tidur pasien COVID-19 di RSUD Dr. Raden Sujono Selong meningkat sejak 22 Januari 2022. Meski okupansi rate masih berada di batas aman, yaitu 44,9% dari 109 tempat tidur yang tersedia, namun lonjakan kasus COVID di wilayah ini membuat pihak RSUD menyiapkan berbagai langkah antisipasi, termasuk kembali melakukan konversi ruangan dan menyediakan poli khusus untuk melayani pasien. Jadinya mekanismenya pasien kita daftarkan terlebih dahulu. Okay. Pasien tinggal naik untuk pengambilan darah, ronsen, sama pemeriksaan. Sejak 22 Januari sampai 15 Februari 2022, ada 158 pasien COVID-19 yang telah menjalani perawatan di RSUD Selong. 4 diantaranya meninggal dunia. Kini pasien yang dirawat tersisa 39 orang. Mulai di rumah sakit kita itu tanggal 22 Januari. Laporan pertama ada kasus ya. 22 Januari 2022. Kalau kita rekap itu datanya sampai hari ini tanggal 15 Februari itu total kasus Covid yang dirawat itu sebanyak 158 orang. Sementara itu, untuk menekan lonjakan kasus, Satgas Penanganan COVID-19 tempat menghimbau agar warga semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dan segera melakukan vaksinasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.